Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 915. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ras iblis ini telah menembus begitu dalam ke alam surgawi timur saya. Dan sekarang saya percaya apa yang dikatakan oleh saudara Wudao sebelumnya. Sangat mungkin bahwa rumah Mimansen di alam surga timur telah bekerja sama dengan ras iblis. Yah benar, untungnya saudara Wudao telah menghancurkan konspirasi Mimansen. Dan jika sampai Guang Yuetian kita dikendalikan oleh Mimansen, saya tidak tahu akan seperti apa Guang Yuetian kita. Tetapi untungnya ini semua karena saudara Wudao. Kedua kekuatan Guang Yuetian itu saling memandang dan ada detak jantung di hati mereka. Pada saat ini, mereka menyadari betapa Qin Chen sangat membantu mereka. Kurang ajar. Ketika orang-orang dari Istana Bintang Dewa dan Tianjuo dengan cepat menyampaikan berita itu ke markas, saat ini sesosok tiba-tiba muncul di ruang hampa di luar Guang Yuetian. Wajahnya nampak memerah dan tubuhnya melonjak. Itu adalah Tuan Mata Gelap. Siapa yang mengatur formasi iblis? Sial, konstelasi ini sangat memalukan dan hampir mengungkap identitasku. Kata Tuan Mata Gelap, saat ini vitalitas dan darahnya melonjak dan dia sangat marah sehingga dia menemukan bintang yang padam dan langsung menyelinap ke kedalaman bintang itu, lalu mengeluarkan 2 pil dan meminumnya. Dia kemudian bersila di kedalaman bintang itu. Pil itu bersinar di tubuhnya dan napas kehidupan yang kuat meresap. Tubuhnya yang terkena peta bintang dan palu perang Tianjuo sebelumnya sembuh dalam waktu yang singkat. Hanya beberapa saat kemudian, Tuan Mata Gelap yang awalnya terluka telah pulih setidaknya 80%. Hanya saja aura iblis pada dirinya masih samar-samar dan itu tidak bisa dihilangkan seluruhnya. Siapa yang mengatur formasi iblis itu? Sepertinya orang itu sengaja menarikku masuk. Kata Tuan Mata Gelap, sebuah cahaya tajam meledak dari matanya. Dia tidak terlalu peduli sebelumnya, akan tetapi sekarang ketika dia melihatnya ke belakang, Tuan Mata Gelap tiba-tiba terbangun. Dia sepertinya telah mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh orang lain. Sekarang saya telah membobol Pulau Raja Naga dan telah ditemukan oleh Istana Bintang Dewa dan kekuatan lainnya. Meskipun identitas saya belum terungkap, dikombinasikan dengan pengumuman Guang Yuetian sebelumnya, Istana Bintang Dewa dan Tianjuo pasti akan menuding Yao Mimansen saya. Sial, rencana Tuan Istana, saya khawatir itu akan terhalang. Tidak, aku harus segera kembali dan memberitahu Tuan Istana. Kata Tuan Mata Gelap. Memikirkan hal ini, Tuan Mata Gelap tidak dapat menahan diri lagi, dan dia kemudian menghilang ke kedalaman bintang dalam sekejap, lalu bergegas kembali ke Yao Mimansen. Selanjutnya berita bahwa ras iblis muncul di Guang Yuetian menyebar ke seluruh alam surga timur dalam waktu yang singkat. Surga yang tinggi berguncang lagi dan banyak kekuatan teratas menyadari hal ini dan itu menyebabkan kegemparan. Sementara seluruh surga gempar, Qin Chen dan yang lainnya mengamati perkembangan seluruh insiden secara diam-diam. Dan bahkan beberapa berita tentang Yao Mimansen diam-diam dirilis oleh mereka. Chen Shao, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Yuqiansu. Mari kita tetap diam dan perhatikan perkembangan situasinya, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Yao Mimansen benar-benar diperiksa oleh kekuatan tertinggi dari Istana Bintang Dewa dan Tianjuo. Pejabat senior dari Istana Bintang Dewa dan Tianjuo segera datang ke Yao Mimansen untuk menyelidikinya. Akan tetapi yang mengejutkan seluruh orang adalah ketika pejabat senior dari Istana Bintang Dewa dan Tianjuo datang ke Yao Mimansen. Orang-orang dari Yao Mimansen langsung membuka pintu dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah di Yao Mimansen. Orang-orang dari Yao Mimansen itu membiarkan 2 kekuatan besar itu untuk menyelidikinya. Yao Mimansen tidak bersalah, kata Qin Chen. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika Yao Mimansen semuanya tidak bersalah, maka seluruh alam surga juga tidak bersalah. Tetapi tindakan Yao Mimansen membuat hati Qin Chen tenggelam. Ini sama sekali tidak sejalan dengan akal sehat.
rumah Hime Mansion harus berusaha keras untuk menghindari sanksi dan tidak membiarkan pihak lain untuk masuk. Dan Qin Chen seketika menyadari ada yang aneh. Benar saja, setelah penyelidikan Istana Bintang Dewa dan Tianzhou berlangsung selama sebulan. Dan setelah sebulan, Qin Chen terkejut bahwa penyelidikan Istana Bintang Dewa dan Tianzhou itu kembali tanpa hasil. Mereka tidak menemukan adanya kolusi Istana Hime Mansion dengan iblis. Ini tidak mungkin. Hati Qin Chen tenggelam dan matanya meledak dengan cahaya dingin. Pasti ada masalah dengan Istana Bintang Dewa ini. Rumah Hime Mansion berkolusi dengan iblis mati, dan Qin Chen tahu dengan jelas bagaimana mungkin Hime Mansion tidak berkolusi dengan iblis. Terlebih lagi, dengan sarana Istana Bintang Dewa dan Tianzhou, bahkan jika orang-orang Hime Mansion sengaja bersembunyi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menemukan petunjuk apapun? Qin Chen merasakan hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Chen Shao benar-benar ada masalah dengan Istana Bintang Dewa. Kata Yu Qiansu, dia juga nampak merasa luar biasa. Aku tahu, aku tidak menyangka bahwa situasi ras manusiaku melawan iblis akan begitu parah, kata Qin Chen. Kecuali ada mata-mata ras iblis di Istana Bintang Dewa yang menutupi rumah Hime Mansion, atau karena alasan lain Qin Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Chen Shao, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan kembali ke Hantian? Tanya Yu Qiansu dengan sungguh-sungguh. Jika ada masalah dengan Istana Bintang Dewa, maka kita tidak bisa kembali ke Hantian, kata Qin Chen. Lalu, kemana kita akan pergi? Kata Yu Qiansu, dia mengerutkan kening. Surga memang besar, akan tetapi mereka tidak punya tempat tujuan. Ada begitu banyak tempat, kata Qin Chen, dia merenung, matanya berangsur-angsur menyala. Aku akan memikirkan suatu tempat. Pada akhirnya Qin Chen memutuskan untuk pergi ke alam surga selatan. Dalam kehampaan, sebuah kapal perang terbang dan berenang di langit. Di antara kapal perang, nampak Qin Chen duduk bersila, berlama-lama dalam cahaya suci di tubuhnya, dan hukum jalan besar bertahan di tubuhnya, berubah menjadi rune yang berisi esensi surga, mengalir ke tubuhnya. Banyak rune mewakili kekuatan tertinggi langit, bahkan mempengaruhi ruang dan waktu. Hukum yang tak terhitung jumlahnya membentuk reinkarnasi sempurna di tubuh Qin Chen, dan akhirnya itu bersatu untuk membentuk rune sederhana. Dan kemudian dengan napas yang panjang, Qin Chen membuka matanya. Chen Shao, apakah kamu sudah selesai memperbaiki rantai? Terdengar suara lembut, itu adalah Yu Qiansu. Yu Qiansu berkata seraya menuangkan secangkir teh harum untuk Qin Chen. Dan kemudian dia dengan lembut duduk di samping Qin Chen. Qin Chen meminumnya, teh mengalir ke tubuhnya dengan sedikit pesona peri dan berkata sambil tersenyum. Qiansu, seni tehmu semakin indah. Mendengar itu Yu Qiansu tersenyum tipis. Pujian Qin Chen membuatnya merasa hangat, dan dia merasa usahanya tidak sia-sia. Jika seseorang melihat senyum Yu Qiansu saat ini, mereka pasti akan cemburu dan menjadi gila. Wanita cantik seperti peri akan menunjukkan senyum kekanak-kanakan karena pujian orang lain yang sungguh memilukan. Yu Qiansu, apakah kita sudah sampai? Kata Qin Chen. Ini hampir sampai ke kota Dongguang, kata Yu Qiansu seraya melihat peta. Bertahun-tahun berlalu, saat ini sudah 3 bulan sejak Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan Guang Yuetian. Sepanjang jalan, Qin Chen mengendarai kapal perang dan juga formasi teleportasi. Dia berubah menjadi 2 pengelana, bersiap untuk melakukan perjalanan jauh ke surga bagian selatan. Alasan mengapa dia pergi ke alam surga bagian selatan adalah karena keluarga Ji berada di alam surga selatan. Selain itu, pada zaman kuno, lokasi Zhongmen dan Papilun Pedang Tongtian juga berada di alam surga selatan. Namun batas-batas langit kuno sangat luas, berkali-kali lipat dari langit saat ini. Apa yang disebut surga bagian timur dan barat sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari surga kuno. Qin Chen sekarang terjebak di ranah guru suci puncak tahap awal. Jika dia ingin terus menerobos dan melangkah ke ranah guru suci jangka menengah, dia membutuhkan banyak sekali wawasan, pemahaman tentang hukum, dan juga sumber daya. Jika Qin Chen tetap tinggal di alam surga timur, mungkin dia tidak akan mendapatkan banyak sumber daya. Terlebih lagi, alam surga timur hari ini telah menarik perhatian kekuatan langit teratas. Tetapi kata-kata dari insiden rumah Hime Mansion dan artefak menara suci kuno telah menyebabkan Qin Chen memiliki keraguan tertentu tentang kekuatan-kekuatan teratas ini seperti Istana Bintang Dewa. Tentu saja yang lebih penting keluarga Ji adalah kekuatan alam surga selatan di zaman kuno.
Meskipun itu telah jatuh dan menghilang, tetapi base campnya kemungkinan besar berada di alam surga selatan. Qin Chen tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan perjalanan ke alam surga selatan sebelumnya. Namun sekarang dia telah menerobos ranah guru suci. Meskipun Qin Chen tidak bisa disebut sebagai kekuatan teratas di alam surga selatan, namun dengan kekuatan Qin Chen, itu cukup untuk melakukan perjalanan ke alam surga dan masuk akal untuk menemukan Jiruyu. Selanjutnya Qin Chen terus berlatih keras di dalam pengasingan, dan setelah beberapa hari Qin Chen akhirnya berhenti. Kastil Toguang ada di depan, kata Qin Chen seraya melihat kekosongan di kejauhan, dan pada saat yang sama menyimpan kapal perangnya, dan dia juga Yukiansu melesat terbang maju ke depan. Setengah hari kemudian dalam kehampaan di depannya sebuah kota besar muncul di depan mata Qin Chen. Itu tergantung di kehampaan, dan orang-orang masuk dan keluar dari waktu ke waktu, membuat kota itu sangat makmur. Itu adalah kota Dongguang. Kota Dongguang adalah kota yang paling dekat dengan pusat alam surga timur. Hal ini sangat tua. Rumor mengatakan bahwa kota Dongguang sudah ada di alam surga kuno. Itu pernah menjadi pusat alam surga dan sangat makmur. Belakangan langit hancur, dan seluruh langit langsung terbagi. Kota Dongguang juga hancur, kemudian didirikan kembali, dan menjadi kota transit dari timur ke langit lain. Dikatakan bahwa seluruh tembok kota Dongguang terbuat dari Point Star Iron. Point Star Iron sangat berharga di surga dan dapat menahan dampak dari kekosongan. Point Star Iron yang digunakan untuk membangun seluruh kota Dongguang itu tidak bernilai. Tuanku, kata Xingtianya, dia muncul di sebelah Qin Chen. Pergi, ayo pergi ke dalam kota, kata Qin Chen. Dia memilih untuk membawa Xingtianya ke kota Dongguang. Karena Xingtianya adalah leluhur lautan roh dan dia juga pernah datang ke sini. Setelah melewati kota Dongguang ini, dia memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini. Tetapi di tempat ini sebenarnya sangat kacau, dan untuk menyelamatkan beberapa masalah, dia membawa Xingtianya di sampingnya. Di luar jalur luar angkasa timur, Qin Chen, Yukiansu, dan Xingtianya, ketiganya jatuh di sana. Tanpa terlalu banyak pemeriksaan, ketiga Qin Chen langsung dibebaskan dan memasuki kota Dongguang. Di kota lain yang paling makmur pasti restoran. Akan tetapi di kota Dongguang ini, yang paling makmur adalah berdagang bahan. Berjalan di jalan, Anda bisa melihat kios yang menjual bahan di mana-mana. Di saat melangkah ke kota Dongguang, Qin Chen segera merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang menggetarkan jantung yang tersembunyi di kota Dongguang ini, yang membuat hati Qin Chen sedikit berdebar. Chen Shao, napas ini terlalu kuat, kata Yukiansu. Dia juga nampak berdebar dan mengerutkan kening. Mendengar itu Qin Chen mengangguk. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, bahkan guru suci tahap akhir biasa, Qin Chen dapat melawannya dan bahkan membunuhnya. Akan tetapi kekuatan ini dapat membuat Qin Chen merasakan getaran dari lubuk hatinya. Pasti itu adalah orang yang sangat kuat. Mungkin itu di ranah guru suci tahap akhir puncak. Akan tetapi coba pikirkan, ini adalah kota perbatasan alam surga timur. Merupakan salah satu kota utama yang berkomunikasi dengan alam surga besar lainnya. Bagaimana mungkin tidak ada master tingkat tinggi yang bertanggung jawab? Sepertinya kita harus lebih berhati-hati, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen dan ketiganya datang ke sebuah restoran. Pernahkah kamu mendengar bahwa rombongan lain dihancurkan oleh bandit? Dan semua properti dijarah, para pria dibunuh dan para wanita dibawa pergi. Itu sangat menyedihkan. Ini bukan berita lagi. Keributan yang merebak beberapa hari lalu menyebabkan orang-orang di kota Dongguang tidak berani meninggalkan kota sesuka hati. Ya benar, kekuatan tingkat tinggi dan surga tidak dapat mengelola laut pasang surut ini. Sekarang surga kita menjadi semakin tidak aman. Saat ini Qin Chen dan ketiganya duduk di kursi di restoran, dan kemudian mendengar beberapa orang berbicara tentang pencuri di Laut Poid. Menyebabkan Qin Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa pergi ke alam surga selatan juga akan sangat berbahaya. Tetapi itu normal untuk memikirkannya. Karena lautan pasang surut ini adalah rute yang menghubungkan beberapa alam surga. Tentu saja akan ada banyak bandit di sepanjang jalan. Qin Chen kemudian memesan beberapa anggur dan hidangan lezat, dan kemudian mereka bertiga minum dengan bebas. Berita terbaru, karena bandit terlalu merajalela akhir-akhir ini, rumah tuan kota Dongguang akan mengadakan pelelangan dalam 3 hari.
untuk memperdagangkan beberapa harta yang diperoleh oleh kamar dagang utama dari surga besar dan mencernanya langsung di sini. Tiba-tiba kerumunan menjadi gelisah dan seseorang keluar dengan berita mengejutkan. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mansion Tuan Kota akan mengadakan lelang. Apakah ada hal seperti itu? Ya, itu benar. Apakah aku perlu berbohong kepadamu? Ini berita yang sangat bagus. Kalau begitu, aku akan berpartisipasi di dalam lelang. Terlebih lagi, bahkan jika aku tidak dapat melelang barang, aku dapat melihat semua jenis harta karun dan membuka mata saat berpartisipasi dalam lelang sebesar itu. Untuk sementara, seluruh restoran membicarakannya. Semua orang di restoran itu membicarakannya dan nampak bersemangat akan lelang besar itu. Apakah kota Dongguang ini masih memiliki kediaman Tuan Kota, kata Qingchen. Mendengar itu, Xingtianya kemudian segera menjelaskan, Tuan, kota Dongguang memang memiliki rumah Tuan Kota. Karena lokasi khusus kota Dongguang, kekuatan besar di surga akan mengatur beberapa juru bicara untuk datang ke kota Dongguang untuk melayani sebagai penguasa kota. Tetapi penguasa kota Dongguang ini bukan alami, tetapi itu dipilih. Itu akan diganti setiap 10.000 tahun. Mendengar itu, Qingchen mengangguk. Ini mirip dengan cabang Tianjuo di Guang Yuetian yang dikirim oleh pasukan besar untuk duduk tanpa banyak kekuatan nyata. Artinya kota Dongguang tidak akan menyebabkan terlalu banyak kekacauan di bawah kendali banyak kekuatan top di surga. Baiklah, kalau begitu dalam 3 hari, kita akan pergi dan berpartisipasi di dalam lelang itu, kata Qingchen seraya minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum. 3 hari cepat berlalu. Selanjutnya Qingchen dan Yu Qianzu juga berjalan-jalan di pasar di kota Dongguang ini dan benar-benar menemukan bahwa kota Dongguang ini sangat ramai, para master seperti awan dan ada banyak harta karun. Tetapi saya tidak tahu apakah itu karena pelelangan yang akan segera diselenggarakan atau apakah memang di hari biasa kota Dongguang akan seramai ini. Qingchen dan Yu Qianzu dengan santai berjalan-jalan lalu kembali ke restoran dan melanjutkan latihan. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, Xingtianya datang ke kamar Qingchen. Tuan, saatnya berangkat, kalau tidak waktunya akan terlambat, kata Xingtianya. Ayo pergi, kata Qingchen. Dia dan Yu Qianzu berganti pakaian dan berjalan keluar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.